Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Marihatun Hasanah. Saya Lalim Barokah. Saya Fik Hafifah. Saya Muhammad Rafiq Nitanir Husna. Kami akan mempresentasikan materi tentang hadis berdasarkan kuantitas sanad. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian hadis berdasarkan jumlah periwayat atau kuantitas sanad. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian hadis. Secara harfiah, hadis berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Kemudian dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut istilah ulama hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi ataupun sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Dan menurut kuantitasnya, hadis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir berarti mutatabi, yaitu berturut-turut, beruntun, susul-menyusul, atau beriringan. Kemudian, secara istilah, hadis mutawatir yaitu hadis sesuatu yang maksus, atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan banyak orang dan diterima dari banyak orang pula, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Dari definisi tersebut, maka terdapat beberapa ciri atau syarat yang bisa disematkan pada hadis mutawatir, yaitu diriwayatkan banyak orang, diterima banyak orang, tidak mungkin perawi yang banyak itu bersepakat untuk berdusta, dan hadis itu didapat melalui panca indera. Jika dilihat berdasarkan fungsi dari ilmu hadis, yaitu untuk memberikan keyakinan atas berita atau hadis yang disampaikan periwayat, maka kedudukan hadis mutawatir telah tercapai dengan baik, bahwa yang tergantung di dalamnya adalah benar-benar dari Rasulullah SAW. Kemudian syarat-syarat hadis mutawatir mirip seperti penjelasan sebelumnya, akan tetapi ini lebih dihususkan. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang. Maksudnya, jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan. Yang kedua, tidak mungkin sepakat berbohong. Maksudnya, dari mereka, para perawi, itu sudah terpercaya. Mereka tidak akan berbohong mengenai apa yang telah mereka sampaikan tentang hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, terjadi di setiap tingkatan sanad dari awal hingga akhir. Maksud dari syarat ini yaitu adanya keseimbangan jumlah antara perawi dalam tobaqoh atau lapisan pertama dengan jumlah perawi dalam tobaqoh berikutnya. Syarat yang terakhir yaitu sandaran beritanya
bersifat indrawi. Maksudnya adalah pemberitaan yang disampaikan oleh para perawi harus berdasarkan tanggapan panca indera. Maksudnya, berita yang disampaikan itu didapatkan langsung dari pendengaran ataupun penglihatan perawi itu sendiri. Contohnya, kami telah mendengar, atau kami telah melihat, atau kami telah menyentuh, atau yang seperti itu. Adapun jika sandaran mereka dengan menggunakan akal, maka tidak dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Selanjutnya akan disebutkan tentang macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dengan redaksi atau lafal dan makna yang sama. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut, namun terdapat kesamaan dalam maknanya. Yang ketiga, hadis mutawatir amali, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir, namun hanya berupa pengamalan saja tanpa lafal. Contoh, cara sholat Nabi dan haji. Selanjutnya, kedudukan hadis mutawatir. Status dan hukum hadis mutawatir adalah qati', al-wurud, yaitu pasti kebenarannya dan menghasilkan ilmu yang durudi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkataan, perbuatan, ketetapan yang disampaikan oleh hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu ada kitab tentang hadis mutawatir. Yang pertama yaitu ada kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah fil Akhbar Al-Mutawatirah karya Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua ada kitab Qutful Azhar, yaitu ringkasan kitab Al-Azhar Al-Mutanasirah fil Akhbar Al-Mutawatirah oleh Jalaluddin As-Suyuti. Yang ketiga ada kitab Nazmul Mutanasirah minal Hadis Al-Mutawatirah karya Muhammad bin Ja'far Al-Kinani. Selanjutnya pembagian yang kedua yaitu ada hadis ahad. Kata ahad menurut bahasa yaitu 1. Menurut istilah yaitu huwa ma lam yajma'u syurudul mawatir, hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Hadis ahad ialah hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawatir, tidak memenuhi syarat persyaratan mutawatir, dan tidak pula mencapai derajat mutawatir. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, huwa ma la yantahiya ila tawatir, yang artinya hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian adalah macam-macam hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Kedua, hadis aziz, yaitu perawinya tidak kurang dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanad. Ketiga, hadis gharib, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang sendirian dalam meriwayatkannya. Hadis gharib ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pertama, gharib mutlak adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Kedua, gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad atau perawi pada tingkatan sahabat, namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau 1 orang. Kemudian, kedudukan hadis ahad. Kedudukan hadis ahad ini bersifat zani atau dugaan berasal dari Rasulullah SAW, yaitu mungkin benar berasal dari Rasulullah SAW dan mungkin pula tidak benar berasal dari beliau, karena hadis ahad itu ghairu qat'i atau tidak pasti. Tetapi diduga zani berasal dari Rasulullah SAW, maka hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam dan berada di bawah tingkatan mutawatir. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.